Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Isa Putri. Saya mahasiswi semester 4 dari Prodi Psikologi Universitas Jambi. Nah, kedatangan saya malam hari ini datang kepada Mbak untuk meminta kesediaan Mbak menjadi narasumber saya pada wawancara kali ini. Apakah Mbak bersedia menjadi narasumber saya? Ya, bersedia. Di sini tujuan dari wawancara di sini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah saya yaitu mata kuliah observasi. Nah, sebelumnya saya meminta izin terlebih dahulu kepada Mbak untuk mencatat dan merekam selama proses wawancara sedang berlangsung. Nah, apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Kalau boleh tahu, sekarang saya bersama dengan Mbak siapa? Novi Dewati. Oh, Mbak Novi ya. Bagaimana kabar Mbak Novi pada malam hari ini? Kabar saya baik. Alhamdulillah. Kesibukannya Mbak Novi sekarang lagi sibuk ngapain? Sekarang saya hanya sibuk kuliah. Kuliah di mana Mbak kalau boleh tahu? Saya kuliah di Universitas Jambi. Jurusan apa Mbak? Saya dari program studi ilmu keperawatan angkatan 21 semester 4. Sekarang lagi sibuk-sibuk ngapain nih Mbak di dunia keperawatan ini? Sekarang sih sibuk-sibuknya skillab. Oh. Nah, di sini kami akan mewawancarai Mbak yaitu tentang kebutuhan afiliasi. Sebelumnya, Mbak sudah tahu belum kebutuhan afiliasi itu seperti apa? Belum tahu. Oh, kebutuhan afiliasi itu yaitu kebutuhan dasar Mbak di setiap individu, di mana individu itu akan merasa lebih bahagia bersama teman-temannya. Oke. Nah, perasaan Mbak nih saat kita langsung saja boleh untuk wawancaranya Mbak? Boleh. Mbak Novi ini suka bergaul nggak sama teman-teman sekitarnya? Bagaimana? Alhamdulillah sih saya lumayan suka untuk bergaul gitu kan. Apalagi di lingkungan kampus itu kalau skill lab tuh dia berkelompok gitu ya Mbak ya? Untuk dari program studi keperawatan sih memang apa ya, sistem pembelajarannya itu berkelompok. Oh, berkelompok. Nah, gimana sih perasaan Mbak saat berada di suatu kelompok pertemanan tersebut? Perasaan saya saat dalam kelompok itu senang, terus apa ya, gue senang saat bertemu teman-teman karena kita bisa bertukar pikiran kan, jadi senang. Nah, ada nggak sih Mbak perbedaan yang Mbak rasain saat Mbak bertemu sama teman-teman Mbak dan pada saat Mbak sendirian nih? Kalau boleh tahu sebelumnya Mbak ini ngekos atau tinggal sama keluarga? Saya ngekos. Oh, ngekos. Berarti sendirian ya kok di rumah. Sendiri. Itu ada perasaan yang berbeda nggak Mbak? Ya ada lah pastinya. Perasaan yang berbedanya itu seperti apa Mbak? Ya perasaan beda kalau sama teman mungkin saya lebih bebas kan, kayak terbuka, jadi kayak ada teman ngobrol kan. Kalau bareng-bareng kan enak buat ngobrol, kalau sendirian kan lebih menyendiri gitu kan, jadi kayak lebih sepi gitu kan, saya lebih sukanya yang rame gitu kan. Sukanya yang rame-rame ya Mbak ya? Karena menurut saya tuh rame itu jadi senang gitu, vibes-nya happy gitu kalau rame gitu. Nah, tadi kan Mbak katanya senang tuh kalau saat bertemu dengan orang lain. Nah, senangnya itu karena apa ya Mbak saat bertemu teman Mbak itu? Karena menurut saya kalau ketemu teman tuh kayak kita apa ya, ngisi daya energi kita gitu loh. Jadi vibe apa ya, energi positif dari teman-teman tuh bisa keserap kita gitu. Berarti Mbak tuh menyerap energi tuh saat berkumpul dengan teman-teman, kayak sedang bertawa-tawa, bercanda ria bersama teman-teman gitu ya Mbak. Kalau boleh tahu tuh dalam kurun waktu seminggu itu berapa kali ya Mbak bertemu dengan teman-temannya Mbak itu? Lumayan sering sih, bisa kalau seminggu mungkin, karena di kampus kan, kampus hampir setiap hari gitu kan. Jadi senang mungkin kalau untuk kayak hangout bareng seminggu mungkin bisa 2 sampai 3 kali untuk hangout. Oh, untuk hangout, untuk emang cuma keluar bersama teman-teman. Kalau itu di luar bertemu pada saat di kampus ya Mbak ya. Oh,
saat Mbak ketemu sama hangout nih sama teman-teman, nah biasanya yang Mbak lakukan sama teman-teman itu seperti apa ya? Tergantung sih, kalau hangout biasanya kita kayak apa ya, diskusiin dulu kita mau pergi kemana atau mau buat acara apa, kayak kita masak-masak atau cuma sekedar ngumpul aja buat ngobrol-ngobrol kayak gitu. Oh, berarti kesepakatan kayak misalnya sebelum ketemu nih chattingan dulu ya Ya, di grup mau ngapain hangoutnya. Nah, gitu ya. Nah, oh boleh boleh boleh. Nah, menurut Mbak nih kan ada nih pengakuan diri dari orang lain. Kak, misalnya pasti ada lah perasaan ingin diakui oleh orang lain atau diakui oleh teman-temannya Mbak. Nah, menurut Mbak nih seberapa penting sih pengakuan diri dari orang lain menurut Mbak itu? ya kalau buat saya sih penting gitu kan, karena apa ya, kalau kita diakuin itu kan berarti kayak mereka nganggap kita ada gitu loh, jadi Oh, penting menurut saya. kayak lebih merasa Iya dihargai. benar. Hargai. Hmm. Nah, kan pasti ada nih kita berkumpul dengan orang lain pasti ada yang mengomentari. Nah, menurut pendapat Mbak nih, jika ada orang yang mengomentari tentang diri Mbak itu bagaimana ya tanggapan Mbak sendiri itu? Kalau tanggapan saya terkait orang yang komentari saya sih, sebenarnya tuh tergantung komentarnya kayak gimana. Gimana kalau misalnya komentar kayak kritik, tergantung kritiknya, cara penyampaian kritiknya gimana. Kalau cara penyampaian kritiknya baik, ya saya terima-terima aja. Tapi kalau cara penyampaian kritiknya nggak baik, nah itu saya nggak terima. Karena saya tipe ke orang yang nggak suka dikritik dengan bahasa yang kasar atau yang kurang baik lah. Berarti tinggal tutur bahasa Iya, penyampaiannya ya. bahasanya. Penyampaiannya. Jadi kalau walaupun kritikannya pedes tapi kalau penyampaiannya oke berarti Mbak bisa terima-terima Iya, aja bisa ya. terima. Saya bisa terima. Oh, tergantung bahasa yang Iya. disampaikan. Nah, dalam siklus pertemanan Mbak, dalam pertemanan Mbak itu Mbak tuh tipe orang yang eh, gimana ya? Tipe orang yang kalau ada suatu keputusan nih, Mbak tipe yang orang yang ikut atau tipe yang kayak enggak lah kalau diajak kemana gitu enggak lah atau punya pendapat sendiri gitu. Saya tergantung sih, kayak pengambilan keputusannya kan. Tapi lebih sering kayak saya ngikut ke teman-teman. Hmm, Cuman tetap saya kayak ada masukan. Saya tetap memberikan masukan. enggak cuma iya iya Iya, aja nggak gitu cuma ya. iya-iya aja. Tapi lebih banyak pernah nggak Mbak menolak kayak ajakan temen Mbak kayak Ya pasti pernah lah untuk menolak gitu kan. berarti Mbak juga menolak kayak berani gitu ya Iya, mengutarakan pendapat Mbak sendiri. ya kalau menurut saya apa ya, saran atau pendapatnya kurang bagus, ya saya berani menolak. Mbak saat menolak itu kadang ada perasaan nggak enak nggak sama teman Mbak yang menyampaikan pendapat? Pasti ada sih sedikit, pasti perasaan kurang enak untuk kalau kita nolak pendapat orang gitu kan. Cuman ya sebisa mungkin gitu kita pakai bahasa yang bagus agar teman kita nggak apa ya, merasa merasa apa ya, merasa terganggu atau merasa sakit hati gitu. Berarti apakah Mbak juga berarti berusaha untuk menyenangkan hati orang lain? Iyalah, pasti. Nah, menurut pendapat Mbak nih, tentang orang yang selalu menyenangkan hati orang lain itu kayak gimana ya Mbak menurut pendapat Mbak sendiri? Bagus sih, karena menurut saya kalau orang yang apa ya, buat orang senang tuh kan kita ngelihat seenak gitu kan, sama-sama bahagia gitu, sama-sama senang. Kalau teman kita senang, kita pasti ikut senang gitu Iya. ya. Jadi senang saya, Berarti perasaannya tuh kayak seneng aja ya gitu ya. senang pastinya. Nah, Mbak pernah nggak sih kayak melakukan kesalahan kepada teman-teman Mbak gitu? Pasti sih, namanya manusia kan pasti. Apalagi namanya berteman juga ya Mbak ya. Pastilah pernah merasa apa ya, melakukan kesalahan itu pastilah. Walaupun kita merasa kayak nggak sengaja, tapi pasti kan kita pernah gitu. Nah, ketika Mbak melakukan kesalahan itu, perasaan Mbak tuh kayak gimana? Ya perasaan saya pasti kayak apa ya, nggak enak lah sama mereka gitu, kalau kita tahu kalau ternyata yang kita lakuin itu salah gitu. Pasti nggak enak. Nah, untuk kan
perasaan Mbak tadi nggak enak. Nah, hal yang dilakukan Mbak untuk karena Mbak udah tahu nih Mbak melakukan kesalahan. Nah, hal yang Mbak lakukan itu kepada teman-teman Mbak itu seperti apa? Yang pertama itu pasti kita introspeksi diri dulu kan. Ya. Yang kedua yang berarti langsung kalau kita ngerasa kalau kita salah gitu kan, ya kita berani aja untuk meminta maaf gitu secara terbuka pada teman kita gitu kan. Kalau kita tahu kita salah tapi kita diem aja kan itu malah apa ya, memperpanjang masalah gitu kan. Jadi nggak apa-apa, kayak akuin kalau kamu salah, minta maaf aja. Minta maafnya tuh Mbak biasanya kayak apa sih? Seperti apa contohnya? Kayak misalnya atau datangin langsung atau kayak Saya tipe yang datangin langsung biar biar clear gitu. Kalau kita lewat chat atau lewat telepon atau kadang kan apa ya, masih nanti dia salah paham gitu kan. Kalau kita lewat chat gitu kan, jadi mending ketemu langsung, selesaikan. Nah, kalau misalnya temennya ada tipe kan orang yang kayak dieman gitu, kayak gimana? Mbak apakah punya teman yang suka diem-dieman kayak gitu Mbak? Ada. Hmm. Nah, kalau boleh tahu Mbak punya teman dekat atau mungkin sahabat? Oh pasti punya. Kalau boleh tahu udah sahabatan sama mereka berapa lama ya Mbak? Udah lumayan lama sih, soalnya dari TK malahan. Oh dari TK. Itu kok bisa sahabatan dari TK itu gimana Mbak ceritanya? Ya ceritanya karena tetanggaan kan, terus Oh. jadi satu TK sama gitu kan, ternyata pas SD SMP SMA ternyata bareng terus gitu. Oh, kayak satu sekolah terus Satu gitu ya? sekolah. Jadi yuk ya jadi bareng gitu kan, karena tetanggaan ya udah langsung aja lah. Berarti rumahnya itu deket-deketan? Iya deket-deketan, kayak cuman samping belakang gitu. Itu cewek semua atau ada cowok? Cewek semua. Cewek semua. Satu angkatan? Iya satu angkatan. Nah, kan tadi setelah Mbak ceritakan kan Mbak punya sahabat yang kayak kalau udah dihitung dari TK sampai sekarang udah lebih dari 13 atau 14 tahunan. Ya. Nah, bagaimana sih cara Mbak tuh agar bisa mempertahankan persahabatan itu yang kayak itu sangat-sangat lama sekali untuk bersahabat? Cara mempertahankannya sebenarnya uh, ke pribadi masing-masing ya. Tapi kalau untuk saya sendiri sih lebih ke mempertahankan komunikasi gitu. Jadi mau kadang kan walaupun kita udah lama pasti banyak kan masalah-masalah gitu kan. Jadi kalau ada masalah sebisa mungkin dikomunikasiin kayak gitu. Dicari jalan keluarnya, kayak jalan keluar dari masalah ini. Biar tetap apa ya, langgeng gitulah. Cara komunikasi aja kayak komunikasinya. Nah, berdasarkan tadi cerita Mbak juga, ada nggak sih kesulitan dalam menjaga persahabatan itu kan komunikasi pasti kan namanya kalau boleh tahu berapa orang bersahabatnya? Kalau dihitung dari saya punya 2 sahabat, berarti sama saya berarti 3 lah. Oh, 3. apalagi 3 kepala yang Ya. jadi-jadikan satu, itu kan pasti ada kayak miskomunikasinya kan. Jadi untuk kesulitannya tuh apa ya Mbak? Kayak menggabungkan 3 otak menjadi satu. Kesulitannya ya sulit sih, karena kan beda pikiran kan. Iya. Itu pasti sulit. Apalagi ego masing-masing itu tinggi semua gitu kan. Jadi sebisa mungkin apa ya, ngalah-ngalahan lah. Oh, saling mengalah Saling satu sama mengalah gitu. lain. Jangan kayak kalau misalnya yang satu udah egonya udah tinggi, ya jangan semuanya ikut tinggi. Tetap harus ada salah satu. Harus saling mengalah ya. Kalau boleh tahu itu sama-sama anak. Oh, kalau Mbak anak pertama? Ya, saya anak pertama. Saya tunggal. Wah. Teman-temannya juga? Kalau teman-teman saya anak pertama semua. Waduh, jadi makanya satu ya Mbak ya. Kayaknya anak pertama semua kan, egonya semuanya tinggi gitu kan. Makanya harus ada salah satu. Biasanya tuh Mbak dalam kan 3 pertemanan nih. Mbak tuh biasanya yang jadi penengah atau yang seperti kayak udah anak kecilnya atau yang kayak fair-fairan aja? Saya lebih ke penengah sih. Karena di antara kami bertiga itu yang paling tua kan saya. Jadi bisa mungkin lah, pasti kan orang
kayak orang kata kan, yang tua yang Ngalah. ngalah gitu. Oh. Yang tua yang jadi penengah. Tapi Mbak ada nggak perasaan capek gitu pada saat terus mengalah? Capek sih ada, cuman kalau kita apa ya, kita ngalah sama capek kita ya nggak akan langgeng kan persahabatan. Hmm. Nah, biasanya nih, Mbak kan kayak katanya tadi udah anak tunggal, udah anak pertama juga, satu-satunya. Nah, dalam dunia kampus apalagi juga sendirian di kosan kayak gitu. Biasanya Mbak tuh kalau dalam pengambilan setiap ada masalah, pengambilan keputusannya itu Mbak bagaimana ya cara menentukan keputusan yang akan Mbak ambil? Eh, Keputusan yang saya ambil pastinya saya nggak dari pikiran saya sendiri. Saya biasanya cenderung kayak saya ceritain, kalau misalnya saya lagi punya masalah saya ceritain, entah itu ke sahabat atau ke orang tua gitu. Jadi saya nyari kayak saran gitu, saran terbaik dari teman-teman atau keluarga gitu. Baru saya putuskan apa yang harus saya ambil gitu. Berarti komunikasi sama orang tua juga terjaga dengan baik ya, Mbak? Alhamdulillah ya. Baik. Nah, nah biasanya tuh lebih sering cerita ke sahabat dulu atau langsung ke orang tua dulu, Mbak, kalau saat ingin butuh kayak pencerahan saat untuk mengambil keputusan gitu. Kalau saya sih tergantung masalahnya ya kan. Jika masalahnya terlalu serius, mungkin saya ke orang tua dulu. Kayak kita minta saran ke orang tua kan, orang tua lebih tahu kadang gitu kan. Jadi kalau misalnya masalahnya yang saya rasa nggak perlu orang tua tahu ya, ya saya ceritain biasanya ke saya. Berarti ceritainnya itu biasanya secara detail atau kayak cuma garis besarnya aja? Biasanya sih garis besarnya aja dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya saya benar-benar nggak bisa ya saya ceritakan masalahnya sih detail-detailnya. Selain dari tiga orang tadi, apakah Mbak punya sahabat atau teman lain? Ya pasti ada lah teman di kampus tuh, ada kan teman di luar kampus juga ada. Tapi ada nggak berpengaruh dalam diri Mbak? Misalnya kan Mbak udah temenan nih, sahabatan sama tiga orang ini sudah cukup lama. Lalu menemukan teman baru. Ada nggak perubahan yang kayak Mbak rasakan gitu? Kalau untuk saya sendiri sih nggak ada gitu, karena saya apa ya, teman lama itu udah ada kayak tempat tersendiri gitu kan, udah porsinya tersendiri gitu. Tuh teman yang di kampus, yang di luar kampus kayak gitu, itu udah ada kayak porsinya masing-masing. Jadi kayak nggak ada, sebenarnya saya nggak ada perubahan dalam apa ya, dalam pertemanan itu nggak ada. Nah, Mbak saat tadi kan kata Mbak, Mbak bertemu dengan orang-orang atau teman-teman seminggu itu dua kali, tiga apa enggak sampai dua kali saat hangout itu. Nah, saat itu Mbak tuh ada nggak saat bertemu dengan teman-teman tuh kadang ada yang merasa capek gitu akan interaksi dengan dunia luar atau malah Mbak senang sekali saat bertemu dengan teman-teman Mbak? Sebenarnya saya senang gitu kalau ketemu teman-teman gitu kan, cuman kalau pas ditanya ada nggak fase capeknya, ya kadang ada lah pastinya, cuman tetap aja menurut saya. Tapi kalau menurut saya sih lebih senang, lebih banyak senangnya dibanding capeknya, karena menurut saya kayak eh, capeknya saya tuh hilang kalau ketemu mereka-mereka kan, kita bisa ngobrol, kita bisa main-main gitu kan. Jadi kayak kita kayak udahlah, kita nggak kita pikirin kalau lagi bareng-bareng gitu. Mbak ada nggak sih kayak usaha untuk agar diri Mbak tuh diterima sama teman-teman baru apalagi kayak masuk dalam dunia perkuliahan kan? Ada lah, ada, pastinya ada. Biasanya itu seperti apa ya Mbak? eh Pertama kita menyesuaikan diri gitu kan. Kalau kita mau masuk ke pertemanan yang baru gitu, kita harus sesuaikan diri kita dulu gitu kan. Kayak kita harus melihat gimana sih orang-orang yang mau bakal kita jadiin teman selanjutnya gitu kan. Jadi kayak apa ya, kayak kita harus menyesuaikan diri
menyesuaikan diri juga ya. Tapi kayak ada usaha nggak, misalnya Mbak selalu misalnya kayak Mbak biasanya nggak gini, tapi karena biar disukai sama teman-teman jadi berubah gini gitu. Kalau untuk berubah kayak sampai berubah banget itu Heeh. nggak ada sih menurut saya. Ya berubah maksudnya cukup kayak cukup untuk diterima, tapi kalau untuk merubah diri saya 180% 180 berubah, derajat berubah itu tidak ya. Dalam berteman itu Mbak selalu menyenangkan hati teman-teman Mbak nggak, kayak pokoknya teman-teman sama saya harus happy nih gitu, apa kadang-kadang ya udah terima saja saya apa adanya. ya saya maunya sih pasti maunya ya kan. Oh, Ya kalau teman-teman bareng saya tuh harus happy gitu. Saya tipe kayak yang pokoknya kalau bisa sama saya tuh harus happy happy aja gitu. berarti nggak boleh sama Mbak tuh nggak boleh sedih ya, pokoknya happy happy terus. Ya kalau mau sedih sih nggak apa-apa, cuman Eh, kalau bisa kalau ketemu saya kayak ya udah kita depan aja gitu. Sedih-sedihnya ya boleh sih sedih-sedih gitu kan, cuman kalau bisa saya tuh maunya membawa energi positif ke teman-teman saya gitu biar happy aja semuanya. Nah, tadi kan saat menentukan keputusan itu kan Mbak tadi ada cerita ke sahabat, yang pertama sih utama ke keluarga. Nah, misalnya kalau keputusan keluarga menentukan suruh A, tetapi Mbak ada kayak bimbang atau kayak gimana, Mbak akan ikut tetap sama keputusan keluarga atau teguh sama pendirian yang Mbak punya? Tergantung, saya biasanya bakal saya pikirin dulu sih. Kayak saya nggak langsung, misalnya orang tua saya ngambil keputusan A, saya nggak akan langsung ngikut keputusan orang tua saya. Saya akan pikirkan dulu apakah keputusan A itu yang paling terbaik atau keputusan B itu yang terbaik. Kalau misalnya keputusan B yang terbaik dan keputusan orang tua saya menurut saya kurang baik, nggak saya ambil. Berarti juga mempertimbangkan ya Mbak ya. Tetap saya mempertimbangkan. Tidak selalu harus karena orang tua bilang ini Mbak jadi. Benar. Nah, mungkin sekian Mbak wawancara pada malam hari ini. Ya. Setelah izin saya untuk merangkum dari yang Mbak sampaikan tadi. Nah, perasaan Mbak tuh tadi saat bersama teman-teman itu Mbak merasakan kayak senang, mendapatkan energi yang positif dan selalu happy saat hangout bersama teman-teman. Nah, Mbak juga biasanya dalam seminggu itu 2 atau 3 kali hangout bersama teman-teman. Nah, sebelum hangout dulu itu Mbak merencanakan terlebih dahulu di kayak WhatsApp grup untuk melakukan apa saja yang akan dilakukan pada saat hangout. Nah, Mbak juga punya sahabat 3 orang yang sudah berteman dari TK, yang cukup lama sekali menurut saya untuk dalam sebuah persahabatan, apalagi sampai menjaga persahabatan itu sampai 12 sampai 13 tahun. Dan saat mengambil keputusan, Mbak juga selalu meminta pendapat dan pertimbangan dari orang-orang terdekat Mbak. Jadi mungkin sekian wawancara pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Mbak udah mau jadi narasumber saya, udah mau saya repotin malam-malam. Saya ucapin makasih banyak lagi sekali lagi. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya Mbak. Dan saya mohon izin untuk rekaman dan catatannya untuk saya jadikan laporan. Salam.